Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Sanak Auranti CB hasil breeding Dieng. Ya, Mas? Iya. Nah, ini saya sudah berada di tempat Mas Noni bersama Mas Noni langsung yang dulunya sempat pelihara hasil CB-nya ya. Jadi hasil CB-nya juga masuk ke sini ya, beberapa ekor ya. Masuk tuh 25 ekor. 25 ekor. Itu hidup semua atau Yang mati agak banyak juga, 13 kayaknya yang mati, yang sisa 12-an. itu dulu ambil itu ukuran berapa, terus ambilnya itu dari mana? Ngambil tuh di ukuran 2-3 cm ya, cuma rata-rata di bawah 2. Kan tahu sendiri ya, seller bilang 2 cm cuman nggak pernah penuh kan. Pasti. Dapat tuh 25 ekor dari Dieng, dari Mas Fatah ya, yang udah pernah viral pas pertama breeding mau ditukar NMAX itu. Udah pada tahu lah kayaknya kabarnya tuh. Terus pertama mau jual ngabarin saya, ini ranti saya mau dijual non. Beneran Terus diambil ya, gitu. terus ya diambil, rencana mau tanya tackle semua, cuman udah ada yang ngeboki. Berarti sebenarnya dibagi dua itu. sebenarnya saya nggak mau dikasih, cuman karena ya udah agak lama akrab, jadi mungkin dia nggak enak, terus dikasih tuh 25 ekor. Yang jadi tuh sekitar 100 ekor, terus diambil orang tuh 75, lebih dikit lah, cuman yang diakui dimasukin nota 75 ekor. Terus yang di saya 25 ekor. 25 ekor cuman ya seleksi alam lah, mati itu sekitar 13-an. Separuh ya? Separohnya. Bisa separohnya. Nah, itu dulu kan saya juga pernah kesini melihat ikan dari kecil ya dulu ya. Ikan dari kecil sampai di single tank sampai ukuran 8 cm ya. Itu pas di ukuran 56 paling. 56 ya? Belum sampai 8. 56 yang dulu saya sempat bikin video itu udah pernah saya upload dulu. Itu. Nah, itu perawatannya itu gimana kok ikan bisa hidup, padahal itu ikan kan harusnya beda suhu, harusnya habis semua. Susah banget. Nah, itu perawatannya gimana? Perawatannya tuh ya hampir sama ikan-ikan kecil lainnya, yang baby, cuman yang saya rasain jadi banyak yang mati itu saya kasih pakan cacing. Soalnya dia kalau cacing kan amoniaknya ya. Amoniak ya. Saya kasih cacing, push cacing terus tiap hari tuh mati satu itu. Saya pusing lihat aja, takut. Habis main pulang mau lihat aja, waduh ini kalau mati lagi juga sakit juga kan, beli mahal-mahal banyak yang mati. Terus ada temen tuh rekomendasiin pakai pakan apa itu ya, nyamuk itu, jentik nyamuk. Saya udah pasrah lah, udah biarin aja lah, mati semua juga nggak apa-apa lah, emang belum rezeki. Terus dia ngasih makan itu, ada kali sekitar seminggu saya biarin aja, nggak berani tuh lihat, teman-teman aja yang lihat hidup semua. Berarti ikan itu hidup karena ketolong dari itu pakan itu ya. Mungkin bisa jadi itu, soalnya pas dicacing tiap hari tuh mati satu. Terus diganti sama jentik-jentik nyamuk. Temen yang rekomendasiin, alhamdulillah hidup sampai ukuran sekitar 56 baru tuh saya singgelin. Mas cutting kesini tuh itu udah sekitar 1 bulan lah saya singgelin. Berarti saya kesini itu memang udah lama ya, udah lama di single tank ya. Saya single tank, soalnya penasaran juga jadinya kayak apa sih gitu. Sama pengen pansos juga biar pada tahu nih Wonosobo juga bisa gitu kan. Ya. Karena memang sebenarnya begini ya, kalau kita punya bahan, apalagi ini bahan masih jarang yang punya, wajib dulu banget kita pamer di mana-mana. Apalagi kita akan mendongkrak nama daerah yang jelas. Yang utama biar pada tahu lah Wonosobo bisa. Karena setahu saya ini ya, versi saya yang pertama berhasil breeding Auranti itu malah justru Wonosobo itu dulu jadi cuman pada mati, sisa 4 ekor kayaknya di 4 ekor di tempat orang. Berarti diambil di sana juga, tapi di sana dibeli sana. Di sana mati. Di sana 4 dibeli tuh sama indukannya sekitar berapa ekor ya? Sisa 4 atau 5 ekor dibeli orang. Terus di sono yang hidup nyampe sekarang hidup, cuman nggak tahu kabarnya sekarang kayak gimana, 2 ekor kayaknya. 2 ekor. Yang berarti malah justru lebih beruntung yang di sini. Alhamdulillah iya. Ya, dan sisanya pun yang 75 sampai sekarang kan nggak ada kabar. Hidup atau mati. Padahal ikan itu kan banyak ya. Ikan itu kan banyak. Tapi yang beredar di media sosial malah justru sedikit. Padahal gini, seharusnya ketika ikan langka, banyak orang yang beli karena kan memang jumlahnya banyak. Harusnya banyak orang absen.
Harusnya itu, tapi ternyata sepi itu loh. Sepi sampai sekarang juga. Yang ada juga kan yang saya jualin sekitar 4-5 ekor, terus 2 ekor tuh kayaknya mati. Saya dapat kabar mati. Kalau yang lain belum infoin lagi. Cuman yang udah fit hidup 2 di Jambi sama di Padang. Berarti malah justru daerah panas. Di daerah panas malah hidup tuh. Di tempat Mas Tito di Jambi, ownernya Eksana Official, Eksana Jambi. Terus di satunya lagi tuh di Padang, di Kaisar Padang KSC. Cuma di 2 orang itu yang saya tahu infonya sampai sekarang. Kalau yang lain belum tahu juga, nomornya juga udah lupa. Banyak juga tiap hari ada nomor masuk. Berarti memang ikan itu dari hasil semua breeding Cana Auranti yang berhasil, sedikit kemungkinan ikan hidup. Ya sebenarnya. Bener nggak itu? Sebenarnya cuman kalau sedikit atau banyaknya itu tergantung orang yang ngejep itu tadi ya. Tahu ini ikan makannya apa, caranya gimana ya. Kalau pakan mungkin sama aja, cuman ya kita juga harus tahu. Mungkin dari baby itu nggak segampang kita beli PO terus kita rekondisi sebentar, mungkin banyak juga yang mati juga sebenarnya. Cuman lebih rentan yang kecil lah. Kalau berarti kalau mau beli Auranti itu, saran dari Mas Noni mending cari Auranti CP atau WC. Kalau itu nggak bisa rekomendasi ya, cuman yang utama belilah yang udah jadi aja. Buat resiko ini ya, buat kita nggak gede-gede amat. Nggak gitu besar ya. Ya kita ngalahin dana lebih dikit lah. Yang penting kita puas dengan apa yang kita punya, daripada kita beli PO terus kita kurang paham perawatan jadi mati kan sayang di duit juga. Iya. Nah terus ini ikan Auranti ini sekarang sudah umur berapa ini? Dari bulan Oktober, berarti sekarang udah berapa ya? Berapa Mas? Itu Mas. Januari, Februari, Maret, April, Mei. 8 bulan ya? Mei 7 bulan. 7-8 bulan lah. Kalau dari nolnya mungkin sekitar 10 bulan. Soalnya saya ngambil katanya udah umur 2 bulan. Cuma masih kondat aja di ukuran baset. Masih ada banyak juga yang masih ada telurnya tuh di perut pas saya ngambil. Sekarang udah ukuran sekitar 12-13. 12-13. Masih 1 ekor, yang lain kemarin 2 ekor, cuma yang 1 dibeli sama orang dekat sini juga. Berarti yang kemarin kan saya sempat kesini masih ada 2 ekor ya di sana itu satunya dibeli orang mana tuh lupa saya. Deket sini kok. Yang yang tembakonya Kodang. Ini atas. Banaran. Banaran. Diambil orang Banaran. Banaran yang sebelah kiri dulu. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan yang menurut saya gondrong masih. Masih ya. Coba nanti bisa di-shoot. Ya pasti saya shoot lah, nggak mungkin nggak di-shoot. Karena gini, emang yang sebelah kanan itu saya juga melihatnya, wah ikan bagus. Karena dari markingnya juga kelihatan, bahkan warnanya paling naik ya itu ya. Nah itu saya tuh penasaran. Dulu saya kesini ikan ukuran segitu warnanya itu 0 banget. Nah sekarang kok saya lihat ikan warnanya nge-up. Nah itu upnya itu tinggi banget. Itu dikasih pakan apa atau gimana? Satunya saya pakan ya seadanya lah, pakan hidup. Terus satunya lagi emang eksperimen. Saya coba kasih udang dari Eksana, warnanya emang bener-bener oranye. Eksana itu yang apa sih Mas? Pakai udang Eksana. Ini yang olahan. Dan Fik pakai ini. Karena gini, saya nggak mau bohong-bohong loh di channel saya. Kalau memang pakai ini harus ngomong pakai ini, tapi kalau pakai cacing jujur aja pakai cacing, tapi benar pakai ini. Nanti ada itulah, ada duanya. Saya kasih polos, perbandingannya ada. Yang pakai sama yang nggak pakai. Kalau before after kita bisa lah di kamera tuh main kontras tuh bisa, cuman kalau sebelahan nanti bisa dilihat lah perbandingannya kayak apa. Karena gini, kita itu kan sebagai kiper, apalagi saya buka YouTube seperti ini bukan hanya sekedar pamer-pamer atau cari duit ya Mas, tapi bagaimana caranya kita sebagai kiper itu memberikan edukasi kepada orang yang baru mau pelihara, supaya mereka juga tahu ini perawatannya harus seperti ini, dikasih pakan seperti ini, jam pakannya seperti ini, perawatan airnya seperti ini. Jadi potensi ikan bagus itu banyak. Bener banget. Iya, karena kalau kita sebagai orang yang ya saya sih belum pinter banget ya.
Tapi sebagai orang yang sudah lama di dunia jana, kalau kita bohong-bohongan itu kasihan pemula. Bener banget. Karena pemula sekarang Mas antusiasnya wah gede banget bener. Apalagi di dunia kontes ya, dunia kontes kan bocil-bocil malah justru yang meramaikan cuma bocil. Kalau yang tua Mas ini kan masalah. Ngontel Mas bener. Ikannya apalagi tuh yang pegang kamera tuh. Ikannya mental tapi orangnya nggak mental. Kalah sama bocil. Nah terus ini untuk perawatan airnya itu kan belum saya tanyakan, perawatan airnya itu gimana? Kalau perawatan air nggak ada khusus ya. Yang penting kalau mau ganti air kita lihat ikannya dulu masih nyaman di air itu enggak. Kalau masih nyaman walaupun itu air udah agak keruh kita biarin. Terus ditahan dulu. Ditahan. Kalau itu udah garuk-garuk tuh baru ini udah nggak nyaman. Oh berarti baru memang ini ya ketika ikan garuk-garuk substrat gitu itu tanda ikan nggak nyaman. Enggak juga, kadang emang kayak orang tuh gatel kalau ikan nggak bisa garuk, nggak punya tangan juga kan. Emang garuk cara lain langsung garuk ke pasir. Kita tahu lah kalau ikan udah nggak nyaman apa enggak, kita sebagai kiper pasti tahu. Oh ini maunya kayak gini gitu kan. Kayaknya udah pada paham lah kiper-kiper lah. Kalau emang udah musim waktunya ganti pasti tahu lah timing yang tepat gitu. Nah ini ada untuk pelihara Chana Aurantius CB, apakah harus ada settingan khusus untuk ikan itu atau gimana Mas? Kalau settingan sih tetap selera lah, selera kipernya ya. Kalau emang sukanya polos kayak saya ya polos aja. Kalau dikasih kayak semi aquascape gitu lebih cakep lagi sebenarnya. Kita bisa lihat pemandangan. Nah ini kita lanjut ke suhu. Di sini itu suhu stabilnya berapa kok ikan bisa hidup? Kalau di sini suhu ruangan ya yang saya tahu, kalau luar ruangan nggak stabil tuh, kadang dingin banget, kadang kalau panas juga panas hangat juga. Kalau di suhu ruangan sekitar 19 sampai 21. 19-21 berarti beda 3 derajat sama tempat saya ini. Tapi ikan nggak ada ini problem di suhu segitu. Alhamdulillah nggak ada. Selagi kita tahu kondisi ikan sama maunya ikan aman. Nah ini saya tuh sebenarnya kesini bukan hanya pengen ngonten Mas. Karena saya tuh mencurigakan ini benar. Mencurigakan. Penasaran juga dengan ikan hasil breeding Wonosobo. Karena ini memang ikan fake hasil breeding Wonosobo. Saya tahu belinya di mana. Itu yang satu gimana kalau saya bawa aja? Aduh, janganlah. Soalnya tinggal satu saja buat kenang-kenangan lah. Ya enggak gitu kan begini. Sampean kan sudah berpengalaman dari 0 sampai ukuran segitu lah. Saya tinggal yang proses mentalnya kan itu kan mentalnya kan masih semangat pasti. Saya tuh pengen gini, Aurantius CB kok di tempat saya itu mau mangap gitu lah. Itu masih ada satu itu saya bawa aja gimana? Harus boleh. Wah, berat nih kalau untuk boleh apa enggaknya, soalnya urusannya udah sama hati. Udah gini aja. Itu ikan pernah ditawar berapa? Terakhir tuh ditawar 1,5 kurang nggak? Kalau nggak salah ya. 1,5. Ya mungkin saya sih ya ini gimana ya, saya nggak mau menampilkan uang tapi saya berani ini 2000 saya transfer sekarang. Kayaknya belum nah. Saya adanya uang 2000 karena kalau lebih dari 2000 memang saya udah nggak berani. Nantilah gampang lah kalau itu bisa dibicarain di belakangan. Tapi untuk sementara ini kayaknya nggak saya lepas. Mau dibuat kecuali harganya mungkin bisa hilap lah. Nah itu kan sudah itu A20 itu kan udah besar ya Mas kamera ya. Sudah. NMAX gimana Mas NMAX? NMAX itu enggak nyampe lah. Soalnya ya setahu saya itu ikan pertama CB-nya di Wonosobo sih. Tahu saya. Mungkin ya, di memang, Indonesia mungkin. Saya sih nanya-nanya. Saya kan memang ya bukan gimana-gimana, jam terbang saya kan udah kemana-mana. Iya pastilah. Saya nanya ini hasil CB dari mana? Ternyata banyak orang yang mengatakan itu hasil CB Wonosobo, dan saya tanyakan lagi yang breeding pertama itu mana sih? Nah orang itu pasti mengatakan yang breeding itu sebenarnya Dieng. Cuman ada ikan yang diambil orang dan malah justru diakui. Nah, kalau itu sih ya nggak usah dibahas ya, oknum lah. Karena memang ya tahu sendiri ini Indonesia banyak permainan di situ. Nah tapi ini kembali ke ikan itu, saya ada uang 2000, mau nggak mau harus dilepas, saya bawa sekarang. Belum. 2000 udah minta rekeningnya. Belum.
Saya adanya segitu, kalau saya ada tambah pasti saya tambahin, tapi adanya segitu. Kalau segitu belum. Kalau target sih ada ya, dijual sekian. Kalau target udah ada. Ya tinggal setengahnya lagi nyampe tuh. Setengahnya berat bos, berat. Cuman kalau masih segitu saya tahan dulu lah, sama ya masih sayang juga ya udah 2000 lah. 2000 itu udah mahal mas. 2000 nyatet sendiri nih BCA. Oh enggak, kalau nyatet sendiri enggak. Udah catat sendiri, enggak. Transfer sendiri. Kalau nambahin separohnya lagi mungkin bisa hilap. Cuman kalau segitu kita tahan dulu lah. Saya punya istri mas. Kalau duitnya ke situ semua nanti itu nggak apa-apa, sama istrinya di bawah sini juga boleh. Nitip lah. Bagi yang mau nitip jasa istri boleh tuh. Nah ini yang membingungkan sebenarnya, karena saya itu udah dari dulu ngincer ikan di sini, memang ikannya yang itu ikan yang dulu dipisah paling jauh itu. Nah, saya itu udah ngobrol, saya juga ngobrol sama teman saya Aquamik. Saya udah bilang itu ikan paling bagus. Kalau memang itu ikan mau dijual, nanti kan pasti ngabarin. Pertama kan perasan ke temen gitu ya. Nah saya cabri temen-temennya gitu. Ternyata ikan memang belum dijual. Terus saya nanya ditawar berapa. Saya tuh kesini saya udah tahu ikan itu udah ditawar A15. Nah makanya saya punya uang 2000, udahlah berani lah. Sebenarnya juga saya agak curiga nih, tadi ngabarin Mas Noni di rumah enggak? Iya di rumah, saya mau main ke situ gitu. Ini pasti mencurigakan, nggak mungkin nih main cuman pengen ngopi, pasti ada sesuatu nih beneran. Ya kita dari jauh kan kesini, masa ya cuman numpang ngopi, harusnya kita juga suplai dana buat kopi. Nah ini dananya ada, ini kita ada dana 2000. Udah terima aja, kirim sendiri mas ini mas. Makasih, nanti next time lah mungkin lah. Kalau duit lebihnya ada, cuman untuk ikan itu memang saya beraninya harga segitu. Belum lah kalau segitu. Belum ya, tetap ya. Tapi kalau nambahin separohnya lagi, mau lebaran nih kayaknya hilang juga nih kayaknya. Tapi untuk segitu di waktu-waktu dekat ini kayaknya belum. Ya mungkin memang belum rezeki saya. Nah ini karena nggak mau dibeli, orangnya nggak boleh ya, karena saya dananya kurang. Ini juga sebenarnya sakit hati, temen kok kayak gini. Temen tuh beda jalur kalau soal money ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita ketolak. Yang penting saya kesini bukan hanya sekedar mau beli, tapi kita mendapatkan ilmu. Dan saya di mana-mana selalu mengatakan hal yang real, bukan yang ngaku-ngaku atau yang tipu-tipu. Dan ini beneran Mas Noni ini yang ngekip dari ukuran 2 cm sampai ukuran sekarang 13. Dan ini orangnya dan berhasil hidup walaupun separuh ya. Kalau dari sekarang paling sekitar 5 ekor yang hidup. Cuman kabarnya kurang paham juga. Nah ya mungkin ini udah kelamaan ya mas videonya ya mas. Sudah mas. Sebenarnya video lama nggak apa-apa, tapi kini udah terlanjur sakit hati. Ya udah kita tutup aja, nggak apa-apa ya. Kameramen pegel mas. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang perawatan ataupun treatment, settingan pakan, bisa komen saja di komentar. Nanti semua di sini bisa bantu jawab. Ya mungkin cukup sekian. Kalau ada salah-salah kata yang menyinggung ataupun ya disengaja atau yang disengaja banget, kami mohon maaf ya. Ya saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo. Waalaikumsalam.